Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk dapat hadir di sekolah yang kita cintai ini. Dan salam beserta salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 35 Pasar Durian yang hadir pada hari ini. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu atas kesediaan Bapak dan Ibu untuk menghadiri acara kegiatan kita tentang diseminasi budaya positif. Nah, ini saya akan menyampaikan kepada Bapak dan Ibu tentang apa itu budaya positif yang nantinya akan berguna bagi kita untuk kita terapkan di sekolah kita ini. Baiklah Bapak dan Ibu, pada budaya positif ini ada 6 konsep kata kuncinya. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif, motivasi belajar manusia, 4 kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol restitusi, 6 keyakinan kelas, dan 7 segitiga restitusi. Nah, semua dari yang 1 sampai 7 ini adalah bentuk dari konsep-konsep dari budaya positif. Bapak dan Ibu, konsep mendasar dalam menciptakan budaya positif itu adalah perubahan paradigma belajar. Nah, maksudnya di sini sebelumnya kita atau saya sendiri, Bapak dan Ibu, pembelajaran itu cenderung berpusat kepada guru. Apakah benar Bapak dan Ibu? Berpusat pada guru ini maksudnya kita yang lebih dominan di dalam kelas gitu. Biasanya kan seperti itu ya Pak ya. Nah, untuk menerapkan budaya positif ini kita harus merubah paradigma belajar kita yang mana pembelajaran berpusat kepada guru itu kita ubah menjadi pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Nah, maksudnya ini adalah kita melibatkan siswa di dalam pembelajaran yang mana nantinya akan tercipta pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Selanjutnya tentang disiplin positif. Yang kedua tentang disiplin positif. Disiplin positif ini adalah suatu cara kita mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, disiplin positif ini juga dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, Bapak dan Ibu, nilai-nilai kebajikan ini banyak. Salah satunya itu ada pada profil pelajar Pancasila. Nah, anak Bapak dan Ibu, profil pelajar ya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepentingan global, ya kreatif, mandiri,
profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Nah, kita ini manusia pasti mempunyai kebutuhan dasar dalam diri, termasuk juga anak-anak didik kita, siswa-siswa kita mempunyai kebutuhan dasar. Nah, ketika siswa kita melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan tadi, itu mereka gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Berarti ada alasan dari diri anak tersebut, dia melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, bisa kita lihat nilai kebajikan manusia itu, yang pertama ada nilai kebutuhan bertahan hidup, yang kedua ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya yang ketiga, kebutuhan kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Nah, kelima kebutuhan ini ada pada diri kita, termasuk kepada diri anak didik kita. Nah, masing-masing mereka mempunyai kebutuhan yang lima ini. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, yang budaya positif tentang teori motivasi. Teori motivasi. Nah, di sini ada 3 perilaku manusia. Dia melakukan sesuatu. Yang pertama, karena menghindari hukuman. Jadi motivasi itu karena ingin menghindari hukuman. Yang kedua, karena ingin mendapatkan imbalan dan penghargaan. Dan yang ketiga, ingin menjadi orang yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kebajikan yang dipercaya. Nah, ketiga-tiga ini pada anak didik kita itu ada, ya Bapak dan Ibu. Mereka melakukan yang kita minta itu karena takut hukuman. Biasanya kan seperti itu siswa kita. Melakukan sesuatu itu karena dikasih imbalan atau penghargaan. Berarti motivasinya itu motivasi dari luar. Nah, yang ketiga, motivasi yang paling bagus itu yaitu motivasi yang ada dalam dirinya karena dia ingin menghargai dirinya. Misalnya saja mereka datang lebih cepat ke sekolah karena takut dihukum, biasanya seperti itu kan, atau ingin mendapatkan nilai yang bagus karena nanti dia akan dikasih ibu guru hadiah gitu. Itu motivasinya dari luar. Jadi kita sebagai guru ini kita harus mampu memunculkan motivasi diri dari dalam diri anak didik kita. Jadi untuk pemberian hukuman, penghargaan itu tidak efektif untuk meningkatkan memunculkan motivasi yang dari dalam dirinya. Yang selanjutnya yaitu ada teori hukuman. Nah, hukuman ini di sekolah kita biasanya ada juga melaksanakan hukumannya kepada Ibu. Masih kan? Masih ya, ada kan? Misalnya anak kita terlambat, ya kita suruh berbaris, kita pisahkan yang terlambat dengan yang tidak.
Tujuan kita melakukan hukuman itu adalah untuk mengurangi perilaku negatif, itu yang tujuan kita. Namun Bapak dan Ibu, ternyata hukuman ini juga dapat memiliki dampak yang negatif jika tidak diberikan dengan tepat. Nah, misalkan contohnya anak kita tidak membuat PR, ya, kita hukum dia untuk berdiri di luar. Nah, itu akan berdampak negatif kepada diri anak kita. Nah, di sini kita untuk memunculkan budaya positif itu diharapkan kita tidak lagi memberikan hukuman-hukuman seperti yang sudah biasa kita lakukan. Nah, yang selanjutnya penghargaan. Penghargaan ini bentuk pengakuan atas pencapaian siswa dalam belajar. Nah, ini termasuk motivasi juga, tapi motivasinya yang dari luar. Jadi kita di sini sebagai guru harus memunculkan itu motivasi yang dari dalam diri anak-anak kita. Jadi mereka ini ke sekolah bukan karena takut dulu, karena takut tidak dapat nilai, tapi dari dalam dirinya dia memang ingin belajar, ingin mendapatkan ilmu di sekolah. Nah, Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan coba berjawab bersama-sama di sini. Nah, di sini kita cuma menyampaikan setuju atau tidak setujunya. Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Bagaimana pendapat Bapak dan Ibu? Setuju atau tidak setuju? Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Bagaimana pendapat siswa? Setuju atau tidak? Menurut saya tidak setuju, karena ada beberapa kali saya perhatikan anak didik saya ketika diberitahu bagi yang tidak mengerjakan PR, ibu hukum, kata ibu. Bagi yang tidak mengerjakan PR, ibu. Justru anak itu malah tidak hadir, malah tidak datang sekolah. Nah, jadi bukan mendisiplinkan, malah menakuti siswa tersebut yang tadinya tidak sekolah jadi libur. Mungkin seperti itu alasan saya mengapa saya bilang tidak setuju untuk pernyataan pemberian hukuman dapat didisiplinkan siswanya. Mungkin saya berikan pendapat terlebih dan kurangnya, mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Tepat ya kata Ibu Hasna, karena pemberian hukum ini bukan mendisiplinkan siswa, jadinya bisa berdampak negatif kepada diri siswa. Ada siswa yang merasa takut, percaya dirinya jadi kurang. Jadi itu efek dari kita memberikan hukuman. Nah, selanjutnya yang kedua, pemberian hukuman positif seperti memungut sampah di halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana Bapak dan Ibu? Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Intan. Yang pertanyaannya, pemberian hukuman di halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, di sini jawaban saya yaitu tidak setuju,
menghindari hukuman-hukuman agar anak tidak trauma, takut dan lain sebagainya. Nah, itulah yang dapat saya jawab. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Rita. Ya, terima kasih kepada Bu Rita. Pemberian hukuman itu tidak baik dalam mendisiplinkan siswa. Nah, di sini Bapak dan Ibu, kita masuk lagi kepada posisi kita. Posisi kita sebagai guru di sekolah itu, posisi kontrolnya itu ada 5. Posisi kontrol guru di sekolah. Nah, dari posisi 1 sampai 5 ini, mungkin kalau saya pribadi pernah melakukan ini sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau. Nah, itu biasa saya lakukan sebelum saya mengetahui tentang posisi kontrol ini. Ternyata Bapak dan Ibu, dalam posisi kontrol ini, ketika posisi penghukum, nah biasanya kalau kita beri hukuman kepada siswa, berarti kita sudah memposisikan diri kita sebagai penghukum. Nah, dalam penghukum ini, ketika itu kita berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir siswa. Nah, apa perkataan kita biasanya ketika kita memberikan hukuman? Kalau kamu tidak melakukannya, ibu akan, kan seperti itu ya Bu ya. Kalau tidak mau buat PR dong, besok kagak hukum, besok kagak di luar model PR, kan seperti itu biasanya kalimat kita untuk menghukum siswa. Nah, ternyata Bapak dan Ibu, hasilnya dari penghukum ini adalah siswa akan memberontak, mendendam, dan menyalahkan orang lain. Contohnya, warna BPD Bu mau disuruh nyok menjago mengimpor jawi, gitu kan? Jadi kan dia membuat menyalahkan orang lain jadinya kalau kita posisikan sebagai penghukum. Nah, untuk membuat orang merasa bersalah, kadang kita kan ada diri kita sebagai guru berbuat berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Ketika kita mengatakan kekecewaan kepada murid kita yang melakukan kesalahan, dia akan merasa bersalah dirinya. Ternyata itu tidak baik juga Bapak dan Ibu. Kata-katanya bisa juga seperti ini, kamu sudah mengecewakan ibu. Ketika kita mengucapkan kata itu, tentu diri anak kita, dia merasa karena saya ini, gitu kan? Jadi mereka merasa bersalah. Ternyata hasilnya menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong karena dia takut karena dia ingin menghindari rasa bersalah tersebut, dia akan berbohong kepada kita. Aduh Bu, aduh seperti itu dong. Jadi dia menyembunyikan atau berbohong. Yang ketiga, ada posisi yang sebagai teman. Nah, sebagai teman ini biasanya kita berbuat alasan-alasan untuk murid-murid kita. Bisa kata-katanya seperti ini Bapak dan Ibu. Lakukan ini ya untuk Ibu, gitu. Ya, sudah nanti Bapak Ibu bantu. Jadi seperti itu kan kita memposisikan diri kita sebagai teman kepada anak kita. Nah, ternyata hasilnya itu
siswa kita jadi ketergantungan jadinya. Yang keempat, pemantau. Pemantau ini perkataan contohnya itu seperti ini. Apa peraturannya? Gitu. Apa konsekuensinya dan apa sanksinya? Atau apa yang telah kamu lakukan? Itu termasuk pemantau. Jadi hasilnya itu adalah menyesuaikan bila diawasi. Jadi ketika anak kita diawasi oleh kita, dia tahu kayak ini sekarang kita awasi, dia akan memperbaiki atau berbuat baik-baik saja gitu. Nah, terakhir Ibu, posisi kontrol diri kita itu sebagai manajer. Nah, manajer ini kita bukan menghardik, bukan menceramah, bukan membuat alasan-alasan kepada anak didik kita, tetapi kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan seperti apa ketika kita memposisikan diri sebagai manajer? Ketika anak didik kita bersalah, kita panggil mereka, kita tanyakan, juga kita kuatkan diri mereka. Misalnya anak-anak ibu, kamu misalnya tidak apa-apa berbuat salah karena ibu juga pernah berbuat salah. Jadi ketika kita mengucapkan kata-kata itu, anak-anak didik kita menjadi dirinya itu semakin kuat gitu, Bapak dan Ibu. Ketika apakah tadi yang kamu lakukan itu benar? Tidak Bu, salah Bu, katanya kan? Nah, seperti itu. Jadi kita kuatkan dirinya, tidak apa-apa, biasa orang manusia memang pernah berbuat salah. Jadi kita harus ucapkan seperti itu. Selanjutnya kita tanyakan apa alasannya. Ya, apa alasan anak ibu melakukan ini? Apa alasan ibu tidak membuat PR? Apa alasan anak ibu tidak piket? Setelah dia utarakan alasannya, kita kuatkan lagi dia. Gitu. Bukan kita marahi, bukan kita hadir, kita sepakatan kelas. Ya. Nanti ketika menyelesaikan masalah itu kita tanyakan kepada anak didik, keyakinan kelas apa yang sedang dia langgar. Nah, dari situ dia akan tahu keyakinan kelas dia. Misalnya tidak membuat PR Bu. Nah, kita tanyakan lagi kepada anak itu, anak didik kita, bagaimana cara dia untuk memperbaiki agar tidak terjadi lagi yang seperti ini. Jadi manajer ini bukan kita menghukum, menghardik ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak dan Ibu, saya ingin tanyakan posisi kontrol mana yang biasa Bapak dan Ibu lakukan? Posisi kontrol yang mana? Apakah ada semuanya atau menghukum saja atau sebagai teman ada? Ya, kebanyakan kita ya biasanya ada menghukum juga pernah, teman juga. Nah, ternyata ada Bapak dan Ibu, dari 5 dari posisi kontrol tadi hanya satu yang posisi kontrolnya yang baik gitu, yaitu sebagai manajer tadi, di mana kita di sini di manajer ini kita membuat anak didik kita menjadi pribadi yang mandiri. Jadi dia tahu kesalahannya seperti apa, tahu solusinya, apa yang akan dilakukannya. Nah, dia akan lebih merdeka dan bertanggung jawab atas sikapnya dan menciptakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Jadi dia tidak akan tertekan lagi, tidak ada takut lagi itu melakukan kesalahan. Karena kesalahan itu memang kita manusia pasti melakukan kesalahan. Nah, Bapak dan Ibu, kita masuk pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita
di kelas kita masing-masing. Nah, di sini keyakinan kelas ini bertujuan untuk apa kepada adikku? Kenapa kita buat? Karena siswa kita disiplin ya Bapak dan Ibu. Nah, betul ya Bu Asnah ya, karena keyakinan ini dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi kita sepakat dengan siswa kita, apakah kita yang menentukannya Bapak dan Ibu? Tidak. Kita melibatkan siswa yang membuat kalimat kesepakatannya gitu ya. Jadi nanti kalimat yang kesepakatan itu kita ubah menjadi kalimat yang bentuk positif. Nah, tujuan ini untuk menumbuhkan komunikasi efektif antara kita dengan murid. Nah, keyakinan kelas juga berupaya dalam membangun budaya positif di sekolah. Jadi salah satu bentuk yang bisa kita lakukan untuk menanamkan budaya positif itu dengan membuat kesepakatan kelas dengan murid. Nah, Bapak dan Ibu, masuk lagi yang segitiga restitusi. Ini tadi kalau kita posisikan diri sebagai manajer, kita akan melakukan 3 langkah segitiga restitusi ini. Yang mana langkah yang pertama itu adalah kita menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas tadi seperti tadi, ketika anak berbuat salah, kita kuatkan dirinya. Jadi tidak apa-apa nak berbuat salah, biasa kita manusia, ibu juga pernah berbuat salah. Atau kalimatnya, tidak apa-apa terlambat nak, ibu juga pernah terlambat. Nah, seperti itu untuk menstabilkan identitas anak. Menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini baru kita tanyakan kepada anak, apakah terlambat itu baik? Gitu. Jadi anak itu kan menjawab tidak Bu, alasannya apa? Seperti itu untuk validasi tindakan yang salah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Ketika anak itu sudah menyampaikan alasannya, kita tanyakan keyakinan kelas apa yang mereka lakukan. Selanjutnya, apa yang dapat dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Nah, seperti itu langkah-langkah kita dalam memposisikan diri sebagai manajer. Nah, pengalaman saya ketika menerapkan posisi kontrol sebagai manajer ini sudah pernah saya lakukan baru beberapa kali. Ternyata memang setelah saya lakukan itu, meminta pendapat siswa, dia sampaikan kepada saya, oh enggak, kena alasannya senang Bu, enggak takut Bu, gitu kan. Biasanya ketika ibu panggil, kalau berbuat salah itu pasti anak itu akan cemas karena dipanggil. Ternyata dengan posisi kontrol ini, kita guru juga bisa mengendalikan emosi. Jadi kita tidak marah-marah aja sama anak. Jadi kita bisa mengendalikan emosi kita ketika kita memposisikan sebagai manajer ini. Dan anak pun lebih relax. Ya, ketika dia berbuat salah, dia tidak akan tertekan, tidak takut, tidak cemas ketika kita panggilnya. Nah, selanjutnya ketika teori motivasi ini biasa juga yang pernah saya lakukan memang pemberian reward ini imbalan atau pemberian berupa hadiah itu ternyata tidak baik. Ternyata yang lebih efektif itu memunculkan dari dalam diri anak tersebut.
Nah, untuk pengalaman saya ketika membuat keyakinan kelas, siswa sangat senang karena memang sebelumnya saat ini saya sudah belajar membuat keyakinan kelas sebelumnya, sehingga memudahkan saya dalam mengarahkan anak tersebut. Nah, di kelas 5 anak didik saya sudah membuat kesepakatan kelas. Nah, di kelas 6 saya lebih mudah membuat. Saya ada ice breaking dulu. Kita tebak gambar. Ya. Di sini saya mau Bapak dan Ibu menebak gambar yang ada. Bapak tulis. Kita ice breakingnya tebak gambar saja. Di sini ada sate dan jalan. Coba. Sate. Ada jalan. Oh iya, oke. Siapa yang bisa menjawab? Ya, coba Mariko. Baik, saya akan menebak gambar yang ada di depan. Ada duduk sate dan jalan. Mungkin jawaban saya ada satu jalan. Satu jalan. Bagaimana Bapak dan Ibu? Ya, karena di situ sate, e-nya dihilangkan diganti dengan u. Jadi satu. Begitu? Satu jalan. Sate. Satu jalan, ya betul ya Bapak dan Ibu. Tepuk tangan ya kita semua. Kita ada dua gambar. Ibu ada gambar udang dan bus. Siapa yang bisa? Siapa Windy? Di situ ada gambar udang, bus dan huruf race. Jadi jawabannya udang rebus. Udang rebus siapa itu? Terima kasih, betul sekali. Baik Bapak dan Ibu. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan tentang diseminasi budaya positif. Semoga kita Bapak dan Ibu guru di sekolah itu di SD Negeri 35 ini bisa menerapkan budaya positif yang telah disampaikan pada hari ini. Dan terima kasih kembali kepada Bapak dan Ibu yang telah bersedia untuk mengikuti diseminasi ini. Baiklah, terkurang dan terlebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Sabi duduk nak. Terima kasih, Bu. Maaf ya Sabi, karena Ibu mengganggu waktu istirahat Sabi. Di sini Ibu mau bertanya kepada Sabi tentang masalah tiket kita. Nah, kita kan sudah diatur jadwal tiketnya di kelas 6 kan? Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu tanya Asabi tiketnya kapan jadwalnya? Senin, Bu. Berarti kemarin ya nak. Nah, kira-kira ada Asabi tiket? Lupa, Bu. Tidak, berarti tidak tiket Asabi kemarin nak? Ya, tidak apa-apa ya nak ya. Kalau lupa itu hal biasa karena kita ini manusia yang tidak sempurna. Ibu sendiri juga pernah lupa. Nah, sekarang Asabi pasti punya alasan kenapa tidak tiket. Iya, Bu. Karena kemarin ayah Asabi sudah datang menjemput. Asabi buru-buru dan lupa untuk tiket. Oh begitu. Nah,
ayah sudah datang, Asabi juga bisa bilang sama ayah. Kan bisa seperti itu kan ya anak ya? Iya Bu. Nah, Asabi sekarang boleh istirahat, kembali bermain sama temannya ya anak ya? Iya Bu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Perasaan Asabi ketika dipanggil Bu Intan agak sedikit cemas. Tetapi setelah ibu bertanya dengan baik, Ashabi lega dan menyadari kesalahan Ashabi.